Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kali ini akan menjelaskan analisis SWOT hidrologi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja nonton tutorial dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan membagikan tutor cara memasukkan data DNAS ke Wikis. Yang pertama kita tekan layer, kemudian masuk di add layer, kemudian lanjut add raster layer, kemudian masuk di data. Ini data DNAS yang sudah saya download. Open add data dari data ketika DNAS yang sudah dimasukkan di Quicklis terdapat tanda tanya, maka itu artinya belum diubah ke UGS. Jadi kita tekan tanda tanya itu biar kita ubah menjadi UGS. Kita tekan kode 4326. Untuk mempermudah kita copy kode. Lanjut sampai selesai. Oke, saudara semuanya sudah diubah ke UGS 84. Kemudian kita satukan, kita masuk ke di menu raster, kemudian minus, kemudian marquee, kemudian kita pilih semua DNS yang sudah kita masukkan tadi. Kan kita kembali kita samakan UGS 84 sama oke. Setelah itu kita ekspor data as, kita pilih tempat penyimpanan ini, kita klik save, kemudian kode 327 327 kosong UGS 84 VPN zona 50S. Kita pilih oke.
Setelah di save ke menjadi Dembras, selanjutnya kita masukkan data, namun data selanjutnya akan dimasukkan oleh teman kelompok saya. Jadi mungkin sampai di sini tutorial cara memasukkan Dembras di Wigis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutor bagaimana cara memasukkan data tutupan lahan ke aplikasi QGIS. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama kita masuk ke layer, add layer, kemudian ke add vector layer, kemudian kita klik titik 3, kita pilih data tutupan lahan. Oke, HP open, kembali. Setelah itu kita cek ke open attribute table. Ini masih banyak data yang belum, data CPNM dan IDLC-nya belum masuk. Jadi kemudian GS 84 UTM Sena 50S. Jadi di sini ada nama unsur bandara atau pelabuhan, berupa ternak sekunder, pemukiman, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sapana atau padang rumput, sawah, tambak, tanah terbuka. Nah, ini akan diisi data-data yang sudah tentukan. Di sini saya punya data tersendiri, jadi langsung saja saya masukkan, namun tetap saya akan memperlihatkan bagaimana cara memasukkannya. Jadi ini langsung saja saya copy. Jadi kurang lebih begini. Korven naik. Ini kita masukkan semua datanya. Di sini saya langsung copy karena sudah saya kerja. Namun apabila belum bekerja, maka data ini akan dimasukkan satu persatu. Cuma untuk lebih mempersingkat waktu, maka saya ambil cara mudahnya. Namun ini tetap akan dikerjakan satu persatu.
sudah. Kemudian langsung saja kita set data, set as, kita satukan di tempat data yang sudah disediakan sebelumnya agar data tidak terhambur dan mudah untuk dicari apabila dibutuhkan. Sini saya Oke, ini sudah saya kerjakan. Kemudian kita kembali lagi ke sebelumnya untuk memasukkan Excel ini ke QuickList. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara menambahkan data jenis tanah. Jadi, pertama-tama kita klik layer, lalu add layer. Karena ini datanya masih dalam bentuk SHP, jadi kita tambahkan di add vector layer. Kemudian, kita tambahkan jenis tanahnya dalam bentuk SHP. Lalu open, lalu add. Kalau misal sudah, kita close. Lalu kita properties dulu, kita mulai UTM-nya. Di sini sudah sesuai, lalu kita OK, lalu kita buka open attribute table. Di sini kita mau tambahkan dulu dan urutkan. Pertama-tama kita start editing, lalu add field. Di sini kita pilih ID underscore soil. Lalu di sini kita pilih 64 bit, lalu OK. Di sini kita sesuaikan, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Lalu kita save editing, save. Setelah itu kita masuk di bagian raster, conversion, lalu rasterize. Di sini kita pilih ID soil, lalu di sini pixel, lalu di sini kita ubah jadi 30, di sini juga kita ubah jadi 30. Lalu di sini kita pilih calculate from layer. Setelah itu kita save to file. Tanah raster. Lalu kita save. Lalu kita running. Oke. Setelah itu kita masuk di DBF-nya. Setelah itu bagian ID soil kita copy, pindahkan ke sheet 1. Setelah itu yang bagian soil ini, bagian ininya kita copy, lalu kita paste, lalu kita ubah namanya jadi 6. Kemudian kita save datanya. Di sini kita pilih save as type,
si yang ini, lalu kita ubah namanya jadi lookup tabel das pengkajian. Kemudian kita save. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk cara menambahkan jenis data ke aplikasi QGIS dan mengolahnya. Untuk selanjutnya, untuk iklim akan dilanjutkan lagi. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial menambahkan data iklim di QGIS dan mengolahnya di Excel. Yang pertama, kita buka layer, lalu kita add layer, lalu add vector layer. Karena datanya di sini masih dalam bentuk SHP. Kemudian di sini kita memilih iklim raster yang dalam bentuk SHP, lalu open, lalu add. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bagian titiknya. Open, lalu add. Di sini titiknya sudah muncul. Selanjutnya kita open attribute table dulu. Di sini terdapat 34 stasiun yang ada di das Pangkajene. Kita properties dulu. Klik kanan lalu properties, lalu kita memilih bagian labels, lalu no labels. Lalu di sini kita memilih single labels. Lalu di sini kita ketik di bagian open attribute table tadi angka-angka yang ada pada titik stasiun. Lalu kita oke. Di sini angkanya sudah muncul. Kemudian kita masuk di Power Data Access. Di sini kita klik yang bagian NASA Power. Lalu di bagian choose user community, di sini kita memilih agroklimatologi, lalu di sini kita memilih daily, di sini kita memilih di bagian latitude-nya yang ada di das Pangkajene, kemudian longitude-nya juga. Di sini saya memilih tahun 2011 bulan 1 tanggal 1. Kemudian di bagian end date di sini saya memilih tahun 2020 bulan 12. Lalu di bagian select output file format, di sini kita memilih JSP. Di bagian select parameters, di sini kita memilih top of atmosphere. Lalu di bagian temperatur ini kita memilih temperatur at 2 meters dan juga temperatur at 2 meter maksimum dan minimum. Lalu di bagian ini kita memilih precipitation, test checklist. Lalu di bagian wind atau pressure itu kita memilih wind speed at 2 meters. Kita checklist, lalu kita submit. Setelah itu kita download datanya. Sudah muncul datanya di Excel. Lalu di sini kita save as dulu datanya di latihan. Jadi 635. Lalu kita save. Yes.
63. Latihan, lalu kita save 635. Setelah itu di bagian C ini kita tambahkan dulu sheet 1, lalu di bagian ini kita copy, lalu kita paste. Di bagian 1 sampai 14 ini kita delete dulu. Setelah itu kita ubah di sini jadi 2011 0101, kemudian kita select, lalu kita ubah ke number. Setelah diubah ke number, di sini kita kurangi angka nolnya, kemudian kita save as latihan. Lalu di sini kita ubah di bagian save as type-nya itu text. TCP, lalu kita save. Oke, kemudian kita masuk lagi di tambahkan sheet 2-nya, lalu kita copy, lalu kita paste lagi, kita hapus, delete, lalu di sini kita kasih rumus yaitu sama dengan, lalu kita klik ini A2/100. Lalu kita enter. Di sini sudah muncul, jadi kita tarik lagi. Kita tarik sampai bawah. Kemudian kita tulis 2011-0101, lalu kita select, lalu ubah ke number. Setelah diubah ke number, di sini kita kurangi lagi angka nolnya. Setelah itu kita copy, lalu paste. Paste option, kita memilih yang bagian ini yang ada angka 1, 2, 3. Setelah itu ini kita delete. Setelah itu kita save. Lalu sini dia namanya, nama filenya RH. Save. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi sheet 3. Di sini kita select keduanya ini, maksimum dan juga minimum. Kemudian kita copy, lalu kita paste. Lalu kita delete. Setelah itu kita tambahkan lagi rumusnya, yaitu sama dengan A2, kita tambahkan dan, kutip, lalu koma, lalu kutip, lalu tanda dan juga B3, lalu kita enter. Setelah muncul, kita tarik sampai bawah. Kita bawa sampai bawah. Setelah itu, sama seperti tadi, kita kasih lagi di sini namanya 2011-0101, lalu kita select, kemudian kita ubah di sini jadi number, kita kurangi angka nolnya, lalu kita copy, lalu kita paste. Setelah itu yang bagian data yang tadi itu sudah tidak dibutuhkan, jadi kita delete saja. Setelah itu kita save as. Setelah itu namanya itu TMP, lalu kita save. Oke. Lalu di bagian ini kita copy, lalu pindahkan, lalu kita delete lagi seperti tadi.
delete, lalu ubah 2011-0101, lalu kita select, ubah ke number. Setelah itu kita hapus angka nolnya. Setelah itu kita save as latihan, lalu namanya di sini W3567. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi, kita copy, sama seperti tadi kita delete, kemudian kita ubah jadi 2011-0101, kita ubah di sini ke number. Kita kurangi angka nolnya, kemudian save as. Latihan ini nama filenya itu S6537. Oke. Setelah itu hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengolah data di Excel. Untuk data selanjutnya itu akan saya mau melihatkan data yang sudah dikerjakan, data stasiun yang sudah dikerjakan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 4E, sebanyak 34 stasiun. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 4, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.